wabarakatuh. Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik. Hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pemirsa, Polda Metro Jaya telah menaikkan status laporan pencemaran nama baik, penghasutan, serta penyebaran berita bohong terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Laporan Jokowi di Polda Metro Jaya statusnya dinyatakan naik penyidikan dan Polda menemukan unsur pidana. Di Solo, Presiden ke-7 Joko Widodo menyambut baik progres pelaksanaan di Polda Metro Jaya seraya membuka indikasi agenda politik di balik kontroversi ijazahnya. Jokowi menduga kasus ijazah dan pemakzulan Wapres Gibran digulirkan untuk menurunkan reputasi politiknya. Untuk membahas gaduh ijazah Jokowi yang hingga kini masih terus berlangsung, sudah hadir di studio kami. Yang pertama ada Bang Ade Armando, politisi PSI. Selamat malam Bang Ade. Selamat malam Tash. Iya, terima kasih sudah hadir. Ada Mas Roy Suryo, terlapor kasus. Selamat malam Selamat Mas malam Roy. Mbak Tasya. Iya, Selamat terima malam juga kasih semua sudah pemirsa hadir. Prime. Dan ada juga Beator Suryadi, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam Pak Beator. Malam Mbak. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Rifai Kusuma Negara, tim kuasa hukum Jokowi. Selamat malam Pak Rifai. Selamat malam Mbak Tasya, selamat malam para narasumber. Ya. Baik, sebelum kita mulai diskusi pada malam hari ini, kita akan sama-sama menyimak informasi berikut ini. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, mengaku curiga ada agenda politik terselubung di balik kontroversi ijazahnya, termasuk yang belakangan ini menyasar pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Jokowi menduga salah satu motif agenda besar politiknya adalah untuk menurunkan reputasi politik, termasuk mengaburkan jejak prestasi 2 periode kepemimpinannya sebagai presiden. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja. Termasuk isu yang untuk pemakzulan Mas. Termasuk itu, ya. Jadi ijazah palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik. Terkait kasus dugaan ijazah palsu yang masih bergulir, Jokowi memilih menempuh jalur hukum dengan melaporkan Roy Suryo CS melakukan pencemaran nama baik dan fitnah. Kasusnya pun berproses di Polda Metro Jaya yang kini sudah naik ke penyidikan dan ditemukan indikasi pidana. Pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan ditemukan ya hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Tim Liputan NTV melaporkan. Ya, kita langsung mulai diskusi pada malam hari ini. Saya ingin mulai diskusi ini dengan mengutip kata-kata Pak Jokowi. Ini yang terakhir yang dinyatakan kemarin. Ada perasaan bahwa ada agenda politik yang lebih besar. Bang Ande, bagaimana kita memaknai statement Jokowi ini? Oke. Saya akan katakan saya termasuk orang yang memang menduga, mencurigai bahwa ada sebuah kekuatan yang lebih besar daripada sekedar apa yang dilakukan oleh Bung Roy dan kawan-kawan ya.
Maksud saya begini, ada begitu banyak hal yang terjadi selama beberapa bulan terakhir, dan itu seperti satu dan lainnya walaupun tidak berhubungan, itu sama-sama mengarah kepada mendelegitimasi ya Pak Jokowi dan juga kepada Mas Gibran kan. Tadi sudah disebut ada dua hal, misalnya contoh terbaik adalah ijazah palsu itu yang terus-menerus digaungkan, dan satu lagi adalah soal pemakzulan yang juga tak henti-henti dilakukan. Dan pemakzulan itu bukan hanya dilakukan oleh kelompok purnawirawan yang berkirim surat kepada Presiden Prabowo dan kemudian juga kepada DPR, tapi juga sekarang ada lagi kelompok purnawirawan yang lain yang juga mendatangi beberapa partai untuk meminta untuk mengajukan gugatan yang serupa ya. Di sisi lain misalnya juga ketika Pak Jokowi sakit ya, kemudian ada juga serangan terhadap beliau dengan misalnya Dr. Tifa ya, itu yang mengatakan bahwa dia sakitnya nggak sekedar alergi kulit dan seterusnya. Jadi ini berulang-ulang. Nah, memangnya dengan membuktikan bahwa ijazah Jokowi palsu kemudian serta-merta akan mendelegitimasi kewapresan Gibran? Secara tidak langsung ya, karena begini, kan kita selalu tahu atau kita selalu mengatakan bahwa kehadiran Gibran di panggung politik sebagai wapres itu adalah berkat atau ada kaitannya dengan kepresidenan Pak Jokowi kan. Dia bukan ujuk-ujuk tiba-tiba datang, tapi dia datang karena orang melihat dia adalah putranya Pak Jokowi ya. Nah jadi ketika ada serangan ke Pak Jokowi itu juga berarti serangan ke Gibran, atau bisa dibaca sebagai serangan ke Gibran, dan sebaliknya serangan ke Gibran itu juga berarti serangan ke Pak Jokowi kan. Buat saya yang di PSI ya, ketua saya kan sampai saat ini adalah Mas Kaisang kan. Serangan-serangan terhadap Mas Kaisang juga bisa dibaca sebagai serangan terhadap keluarga Jokowi. Jadi serangan kepada satu orang bisa untuk 3 orang begitu ya? Bisa untuk 3 orang, bahkan ke Bobi Nasution sekarang ya, misalnya, atau bahkan saya nggak tahu, mungkin ada yang Bu Iriana juga dikait-kaitkan. Ini kan berkelanjutan semua ya. Itu tidak datang serta-merta hanya dalam satu waktu, tapi berkelanjutan dari awal tahun barangkali ya. Dan itulah yang membuat kami banyak para pendukung Jokowi menganggap bahwa kayaknya sih ya ada agenda lain nih dari di luar soal bahwa ingin memastikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu atau asli gitu ya. Oke, Mas Roy, benar ada agenda memang ingin mendelegitimasi Wapres? Ya itu perasaan yang terlalu dalam aja, dan itu konsekuensinya kalau memang ada hubungan bapak dan anak, ada hubungan keluarga. Ya kalau nggak ada hubungan itu kan santai-santai aja. Tapi kalau ya. Mas Roy sendiri dan teman-teman motifnya sebenarnya apa nih? Enggak, motifnya siapapun bahwa ijazah palsu. Siapapun kepala negara kita, siapapun pemimpin kita, ya kita ingin yang track recordnya benar-benar bagus ya gitu. Jadi kalau saya sih lihat kan banyak juga pertanyaan nih Mbak Tasya, kok ijazahnya Pak Karno dulu tidak diserang gitu. Bung Karno jelas, Bung Karno itu jelas dari Teknische Hochschule Bandung, itu artinya ITB. Ijazahnya Bung Hatta malah jelas itu dipasang di University of Rotterdam ya, di Erasmus di sana. Lah kalau siapapun, kalau misalnya Bu Mega, ya Bu Mega saya appreciate, beliau sempat kuliah di Unpad, tapi karena nggak selesai, beliau ngakuin saya nggak selesai, pakai ijazah SMA aja. Nah kalau memang ijazahnya benar nggak ada masalah. Gibran pun nggak perlu khawatir kalau ijazahnya benar. Tapi kalau dia udah khawatir, ya siapa tahu memang ijazahnya juga nggak benar gitu loh. Jadi kan artinya ini juga ada hubungan ketika kemudian ini resiko loh ya. Kemarin ketika dia terpilih gara-gara ada hubungan keluarga dengan Jokowi, ya sekarang kalau ada serangan ke Jokowi ya jangan sampai kemudian dia merasa, jangan-jangan ini naik ke, ya kalau itu nggak ada hubungan keluarga, mungkin santai-santai aja kita nyerang siapapun. Misalnya sekarang kita nyerang ke kemarin misalnya kita nyerang ke Pak Prabowo gitu ya, misalnya, meskipun itu kita hormati, enggak. Tapi kan juga nggak ada perasaan, jangan-jangan nanti serangan ke siapa ya, ke keluarganya. Ya karena keluarganya yang nggak ada yang jadi, kan ya nggak ada masalah. Oke. Tapi kalau boleh tanya, karena kan ini memang sebenarnya kalau dari sisi Barreskrim kan kasusnya sudah dinyatakan ditutup kan ya Mas? Masih ada kemungkinan dibuka lagi karena kemudian kan ada bukti baru ya. Bukti baru, kemudian kemarin ada gelar perkara khusus. Iya, tetapi kira-kira mungkin bisa dibantu dijelaskan ke publik ini kenapa sih berlarut-larut sekali Mas Roy? Kenapa bertubi-tubi sekali mau membuktikan bahwa berlarutnya karena ada yang tidak objektif dan ada yang tidak profesional. Kalau Polri memang presisi, ya semua bukti itu kemudian diakomodir, itu clear. Saya bukan bagian dari TPUA, saya adalah ahli
yang kemudian diminta bantuan TPUA. Tapi ketika saya diminta bantuan oleh TPUA di bulan Desember, saya tunggu-tunggu katanya mau di BAP di Bareskrim. Ternyata enggak. Dan ternyata Bareskrim jalan sendiri, berarti dia melakukan upaya sendiri gitu loh. Nah, bedanya dengan sekarang yang ada juga di Polda. Polisi itu tampak banget ya berat sebelah. Jadi di satu sisi itu ditanya, kemudian dilengkapin berkasnya semua sampai 50 saksi. Sementara di pihak sebelah, di pihak kami itu tidak diambil yang membantu sama seperti Bareskrim. Sampai akhirnya Bareskrim tiba-tiba kemarin tanggal 22 Mei bikin gelar perkara yang awal itu, dan kemudian itu banyak sekali kesalahannya. Mulai dari tahun KKN yang kemudian dikoreksi sendiri ya 83 atau 85, kemudian soal koran yang kemudian tidak presisi, bahkan kemudian nilai-nilai itu ternyata tidak sesuai dengan KHS yang terakhir ditemukan oleh Dr. Tifa, dan itu saya sudah pegang juga, sudah saya lihat ada 5 bendel ya lengkap, ada ijazah, ada kemudian skripsi, ada transkrip, ada kemudian semua yang dikumpulkan oleh kakak-kakak kelas saya. Itu perfect banget, beda dengan yang kemarin ditampilkan oleh Bareskrim gitu loh. Nah, ini Anda membacanya antara Bareskrim dan Polda ada koordinasi tidak sih, Mas Roy? Harusnya sih ya namanya polisi pasti ada koordinasi, tapi nggak boleh begitu saja hasil di Bareskrim ditutup tiba-tiba dipakai untuk Polda langsung ngegas, kan Polda udah naik jadi sidik. Ini lucu banget loh, seluruh Indonesia harus lihat, namanya naik sidik tuh harus perfect. Misalnya apa, ijazahnya harus asli, ijazah yang disita nggak ada, baru berupa fotokopi. Kemudian harusnya lab 4 itu diulang lagi, karena lab 4 yang ada di Bareskrim itu baru pada tahap Dumas ya, baru tahap pada penyelidikan, bukan penyidikan. Nah, kalau penyidikan harus diulangi lagi dan kemudian nanti proses lagi. Jadi tidak tiba-tiba sudah, saya lihat di SPDP-nya sudah muncul ya, dan di SPDP ada lokus dan ada tempus yang aneh lagi. Ada lokusnya 22 Januari. Lah 22 Januari itu bukan apa-apa, ini polisi kok sama sekali nggak profesional ya. Jadi 20 Januari itu kasus ini belum ngapa-ngapain gitu loh. Saya juga belum bersuara di situ, respon pun juga belum bersuara. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan kayak gini ya jangan heran kalau kemarin pada saat klarifikasi ya kami ada yang nggak kami jawab karena nggak ada hubungannya. Waktu klarifikasi aja tanggalnya juga salah, 26 Maret itu saya belum terlibat. Sekarang apalagi 22 Januari. Kenapa yang dipanggil itu ada 12 orang yang dilaporkan? Ini aneh Bata. Jadi tolong juga polisi, saya ingin polisi itu perfect gitu, termasuk UGM. UGM juga dengan bukti yang kemarin, saya justru kembali bangga terhadap UGM karena ternyata ijazah tahun 85 itu banget bagus. Kalau ternyata ijazah itu ternyata sama dengan ijazah Pak Jokowi, saya fair aja. Bagus kalau gitu ijazah Pak Jokowi bisa clear. Makanya kita tunggu. Tapi kalau ternyata ijazah nggak sama, ya ijazah Jokowi kayak ini ijazah yang diupload oleh sahabatnya Bang Ade ya Dian Sandi ya, lah Dian Sandinya bisa kena gitu. Karena yang diupload Dian Sandi itulah yang menjadi objek kami, tidak ada watermarknya, tidak ada benang pengamannya, tidak presisi. Jadi sekarang tinggal pilih. Kalau ijazah Pak Jokowi benar, masuk tuh Dian Sandi karena dia menggunakan bisa dijerat dengan pasal 30 dan 13, dia mengupload sesuatu yang nggak benar. Tapi kalau ijazahnya memang Pak Jokowi sama dengan yang Dian Sandi, lah ini yang jadi masalah. Saya boleh tanya? Ya. Boleh. Ke Bung Roy. Silahkan. Dan ini menurut saya kesempatan yang baik sekali karena sejak lama saya ingin bertanya pada Anda ini ya. Dengan senang hati. Ya, jadi jangan cuma ngomong sendiri di Cokro TV gibah ke saya kan. Boleh silakan Bang Ade. Ini seperti biasa menuduh saya gibah. Nah begini, tapi pertama-tama saya bukan kawannya Dian Sandi ya. Saya bahkan nggak kenal Dian Sandi yang dari partai loh. Sama-sama PSI. Satu partai ya. Seperti Anda punya teman UGM tapi kan Anda nggak kenal orang UGM gitu kan ya. Jadi saya nggak malu dengan Dian Sandi, tapi saya harus katakan saya nggak kenal dengan dia. Ya. Tapi saya mau tanya ini karena buat saya soal apakah KKN, apakah KHS atau macam-macam, menurut saya menjadi tidak terlalu relevan sebenarnya karena perbincangan kita yang utama adalah tentang ijazah. Ya. Nah, paling tidak kan begini. Paling tidak UGM lah sudah menyatakan bahwa beliau itu memang adalah lulusan dari UGM. Nah, Anda tetap berkeras. Bukan, dia bukan lulusan UGM. Gitu ya. Nah, tapi selama ini barangkali saya yang salah ya. Saya tidak melihat Anda menunjukkan sesuatu yang menggambarkan bahwa dia bukan lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 85. Nah, bukti Anda tuh apa sih sebenarnya? Sama seperti Pak Jokowi. Buktinya nanti akan kami tampilkan di pengadilan.
Kalau saya tanya sekarang sama Anda apa kira-kira? Ada, kami sudah pegang sekarang yang selalu disebutkan Mbak Tasya, selalu disebut kalau Roy Suryo hanya analisis digital. Oke, saya ikutin itu. Kalau hanya digital, sekarang kami pegang bukti analognya. Sekarang kami sudah pegang 5 ijazah real tahun 85. Oke, tapi pembandingnya adalah pembandingnya adalah oleh Dian Sandi. Bukan, nanti kami siap kalau misalnya yang dibandingkan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Bukan. Yang ada. Anda berkeras sekali bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Oh iya. Anda menunjukkan 99,9%. Nah ya itu ya. Nah itu apa sih sebetulnya maksud saya gini? Itu karena yang diupload Dian Sandi, yang Dian Sandi mengatakan itu asli pada tanggal 1 April. Itu nggak bisa dipakai kan? Nah bisa dong. Kalau dia kalau dia ternyata sendiri bilang itu bukan kok. Enggak, dia bilang asli pakai mereka. Iya, asli ditunjukkan ke Jokowi di Solo. Jokowi bilang, oh ya ini memang asli. Dia bisa kena loh bang. Ada enggak saya nggak pakai bela Dian ya. Pakai mic. Oh iya, saya nggak bela Dian. Kalau Dian salah ya salah aja ya. Ya udah. Tapi maksud saya adalah Anda kalau itu asli, jadi yang ijazah yang Anda bilang palsu yang mana yang Anda bilang 99% itu kan sisanya tinggal cuma yang diupload oleh Dian Sandi. Itu pada asli. Tanggal 1. Enggak, itu yang saya bilang palsu. 99,9% palsu. Ini maksudnya mau mengatakan bahwa presiden ke-7 kita tidak lulus dari UGM atau ijazahnya palsu? Saya dari awal mengatakan ijazah yang diupload oleh Dian Sandi di X pada tanggal 1 April yang dia mengatakan buat kalian supaya tenang liburannya, nih saya upload ijazah yang asli. Itu kata-kata itu punya konsekuensi hukum loh ya, karena itu ya itulah itu. Jadi kalau kemarin misalnya ketika gelar perkara Bang Ade, itu Pak Juhandani Kadidipidum itu menunjukkan ijazah yang benar, ijazah Pak Jokowi. Syukur-syukur ijazah aslinya Mbak Tasya. Ya. Atau kalau enggak hasil scan ijazahnya dengan PowerPoint dan kemudian di print, bukan malah ijazah fotokopi yang ditampilkan di belakang. Oh itu bagus banget. Sayangnya kan enggak. Nah, gitu jadi kan. dengan kata lain sebenarnya Anda belum pasti apakah Pak Jokowi itu lulus pada tahun 1985 dari Fakultas Kehutanan UGM. Kalau berdasarkan bukti itu dan kemudian berdasarkan bukti-bukti yang diupload oleh yang ditampilkan oleh Barreskrim, ya menjadi mencurigakan. Apalagi Pak Ade, tambah lagi, saya sudah periksa prime evidence, bukti primer yang diberikan oleh Wakil Rektor kepada saya, Bu Wening Udasmoro, saya, Dr. Rismon dan juga Dr. Tifa. Waktu itu kita teliti, skripsinya tidak ada lembar pengesahannya dan skripsinya juga tidak ada nama yang selama ini disebut-sebut sebagai Pak Kasmujo. Oke. Makanya buat saya itu nggak relevan. Oh sangat relevan. Enggak. Saya mau lulus kan orang harus bukan. Saya hanya bertanya pada Anda, kan yang Anda persoalkan adalah ijazah. Iya. Ya. Ternyata yang Anda bilang ijazah palsu itu adalah ijazah yang diupload oleh Dian Sandi. Oke, kalau ada ijazah Jokowi mana sekarang? Oke, saya hentikan dulu perdebatan ini. Saya geser dulu ke Pak Beator karena sudah kelihatan agak ngantuk nggak pegang mic dari tadi. Saya geser dulu. Pak Beator, ini Anda adalah politisi PDIP. Anda juga pernah menjabat sebagai staf KSP di era Jokowi. Kemudian Anda juga yang mengungkap bahwa Anda punya bukti ijazah Jokowi itu dibuatnya di kios Paiman Raharjo di Pasar Pramuka. Apa motif Anda? Motif, motifnya jalan lurus aja. Itu mencari keadilan kan kalau memang kayak ini. Saya kepingin ke senior saya. Bukan, jadi sebentar. Saya mau merintis dari sini. Oke, tapi nanti boleh jawab pertanyaan saya ya. Pasti dong. Jadi gini senior, kita sama-sama orang partai. Kan kita tahu sama-sama pernah jadi caleg. Sebagai orang yang paham ilmu komunikasi, apa yang Anda nilai kepada Jokowi? 20 tahun tidak mau menunjukkan ijazahnya. 20 tahun tidak mau menjasa. Itu sebentar, itu satu. Kita tahu proses bahwa ada perintah pelaksanaan undang-undang dan peraturan dengan anggaran yang namanya berita acara verifikasi yang harus dilakukan oleh KPUD, KPU RI. Itu nggak ada semua. Jadi sebenarnya untuk mencari ijazah ini palsu apa tidak, kita harus cari apakah benar KPUD itu pernah melakukan verifikasi ke universitas. Jadi mereka menerima berkas dokumen dari timnya Jokowi, dibawa ke UGM, UGM mengeluarkan arsip untuk mencocokkan. Itu kan tidak dilakukan. Dan itu bertingkat selama 20 kali. 20 tahun. 20 tahun. Itu mulai di Solo, 2 kali di Solo, sekali di DKI, 2 kali di DKI. Tidak ada berkas itu. Boleh sebagai orang partai, sebagai orang yang paham tentang itu,
Apa maksud Jokowi sampai Ibu Mega bilang kalau punya mbok tunjukin. Kalau Ahok bilang begini, pejabat yang tidak berani menunjukkan ijazahnya berarti dia punya asli palsu gitu loh. Ya, pertanyaan saya pertama, Anda menyimpulkan dari mana bahwa KPUD Solo tidak pernah menerima ijazah dari Pak Jokowi? Oke, saya jawab. Dan sebelum itu, sebentar, saya lengkapi pertanyaan saya. KPUD Solo tidak menerima ijazah Pak Jokowi, ya, dari tahun 2005 ya. Ya. Kemudian KPUD Jakarta tidak menerima ijazah dari Pak Jokowi di Jakarta. Dan terakhir 2014 2012 di DKI ya. 2014 di Jakarta, KPU Pusat itu tidak menerima ijazahnya Pak Jokowi. Nah, jadi gini. Saya punya kawan yang namanya Taufik yang sekarang juga menggugat di pengadilan. Dr. Taufik Dokter ya. Dia kontak karena dia kan kenal, dia tokoh di Solo. Dia kontak yang namanya Eko. Dia tanya, Mas Eko, pada waktu Mas Eko siapa ya? Lupa. Ketua KPUD Solo pada saat itu ya. Nah, di telepon Eko bilang pada waktu itu Jokowi bawa 2 sarjana, Dokter Andes sama insinyur. Nah, terus ditanya, apakah Mas Eko melakukan verifikasi ke UGM? Tidak, karena seharusnya dia bilang setelah Jokowi menang, dia harus bikin public expose. Saya Jokowi, ini keluarga saya, ini partai saya, ini keluarga saya. Itu dia tidak dilakukan. Nah, jadi nyata itu tidak. Terus, ya terus kedua, Mas Taufik tadi telepon Rudy FX. Ya wakil wali kotanya Pak Jokowi. Pak Jokowi Solo. Mas Rudi, pada waktu penyerahan dokumennya Jokowi ke KPU, apakah ada kader partai atau diatur oleh partai? Oh tidak, itu tim 6, tim 8 sekarang yang dilakukan oleh timnya Jokowi. Itu satu. Nah, begitu juga di Jakarta. Nah, itu artinya apa? Pertanyaan Jadi saya tidak kan ada dokumen itu. Bukan. Karena tidak ada dokumen, tidak bisa dibawa ke UGM. Bukan, untuk pertanyaan saya adalah yang di Jakarta 2012, itu KPUD Jakarta pernah dicek nggak? Yang terima kan Jori. Jori kan kawan kita, yang ketua KPU terus. Teman Anda. Ya, dan itu tidak mengatakan itu. Anda nggak kenal sebagai orang partai, nggak kenal ketua KPU? Nggak. Betul, bagus. Senior lebih hebat. Biasanya tahu karena ketua KPU kan. Jadi itu tidak ada semua. Ya, jadi kita bisa mengatakan bahwa selama 10 tahun di Solo, 10 tahun terakhir di KPU yang di Jakarta, yang KPU Pusat juga tidak menerima. Jadi di ketiga tempat 2005, 2012, 2014, sebetulnya tidak pernah ada ijazah Pak Jokowi di KPUD dan KPU. Ya itu menurut versi Bukan Anda ya. Menurut itu memang ada. Kan kita sudah cek. Kita sudah cek. Ya, kita harus bicara. Jadi begini, jujur. Kan ini versi. Sekarang kan kawan-kawan di Jogja yang menuntut rektornya itu mencari bukti. Ada nggak verifikasi dari KPU terhadap ijazah-ijazah itu? Pasti nggak ada. Ya, jadi gini kan Pak ya. Sebetulnya yang sebagai seorang orang yang pernah ikut dalam pencalekan ini, yang harus mendapat tanda tangan dari misal UGM-nya kan harus ya. Jadi saya menyerahkan ijazah dan itu harus akreditasi dari UGM. Jadi kalau saya UI nih. Saya mengajukan fotokopi. Bukan akreditasi, koreksi, legalisasi. Saya jauh banget ini. Ya, membawa fotokopi ijazah saya dari UI. Maka saya harus bawa ke Universitas Indonesia untuk dilegalisasi. Nah, artinya sebentar nih. Buat penonton agar lengkap, Pak Jokowi selama 3 kali itu seharusnya membawa ijazahnya ke Universitas, UGM, ya. Kemudian seharusnya KPUD Solo, KPUD Jakarta, KPU Jakarta, RI semua harus memeriksanya. Dan kemudian menyatakan iya, Anda betul adalah lulusan dari UGM. Nah, sekarang pertanyaan saya yang terakhir adalah barangkali nih, kemudian itu tidak diketahui oleh PDIP? Tidak.
Itu kan sudah tugas negara. Ini PDIP terlibat atau PDIP menutup mata atau ingin tugas negara. Jadi gini, partai menerima siapapun calon kandidat. Ada tim, namanya tim pemenangan. Di situ diperiksa lengkap, diserahkan kepada LO kepada KPU. KPU yang berkewajiban untuk membawa ke kampus di partai, tapi nggak ada yang tahu ya. Pak Beator, saya harus pindah ke Pak Rifai, tapi satu pertanyaan saya tadi belum dijawab. Mengapa Anda tiba-tiba kemudian dari anggota PDIP, Anda adalah anggota staf KSP juga, Anda adalah orangnya Jokowi, kemudian tiba-tiba hari ini menunjukkan bahwa itu ternyata dibuat di Pramuka? Kan pertengkaran antara kawan-kawan ini terhadap UGM. Saya ikut ke Jogja, saya ikut ke Solo. Dalam perjalanan kan nggak selesai nih. Terus mereka pulang dari Solo itu melapor ke Dumasnya Barreskrim. Dari dalam perjalanan saya, kalau UGM tidak bisa menjawab apa yang mereka minta dan mereka, berarti ada satu tempat di mana barang ini diterbitkan. Nah, ini Anda sudah tahu sejak lama Anda diam atau Anda baru tahu kemudian Anda setelah perjalanan? Oke, baik. Saya ke Pak Rifai dulu karena Pak Rifai dari tadi sudah menunggu. Pak Rifai masih bersama kami? Ya. Masih Mbak, dan saya hanya punya waktu satu sesi ini, selain dilanjutkan oleh rekan kami. Baik. Pak Bang Firman. Sama dong Pak Rifai. Baik Pak Rifai, silahkan komentarnya mungkin mengamati perbincangan yang tadi ada di studio. Oke, pertama saya mau komentarin Pak Betor. Ya, Pak Betor, mohon maaf Pak, cerita Pasar Pramuka pun dari segi hukum ini adalah cerita dari cerita. Ya, sekarang juga ada lagi cerita dari Mas Taufik teman saya juga ya. Tapi lebih kurang begini deh, kita bicara, kalau kami hukum tuh bicaranya basisnya harus jelas. Kalau faktanya jelas baru kita analisis. Kalau faktanya nggak jelas, kita buang waktu untuk membahas lebih lanjut. Tapi intinya gini, kebetulan saya juga pengacara yang sering menangani sengketa Pilpres dan Pilkada di MK. Saya kalau melihat agak naif ya, sampai tidak ada syarat sarjana, tidak memenuhi dokumen pendidikan dalam pencalonan. Ya, menurut saya itu list yang harus dikontrol oleh KPU. Kedua, itu juga menjadi bahan serangan dari lawan politik gitu ya, karena banyak sekali kasus ijazah itu juga naik ke MK, bahkan ke kepolisian dalam kontestasi pilkada maupun pilpres gitu. Jadi kok saya agak nggak yakin dengan pernyataannya Pak Beton, mohon maaf Pak ya, karena itu salah satu yang biasa kita intip Pak ya, untuk ijazah itu. Kalau sampai nggak ada sama sekali, wah KPU dari awal sudah bisa digugat sana sini gitu ya, karena itu salah satu bahkan. Itu satu pertama. Kedua, saya mau komentari dari Pak Roy ini Pak. Jadi kembali lagi Pak Roy kan datangnya kan sebenarnya kan di belakangan ya. TPU sendiri kan melaporkan ke Barreskrim. Artinya harusnya TPU sendiri percaya bahwa Barreskrim akan menangani perkara itu secara proper kan begitu. Kenapa? Karena itu dia lapor ke sana. Nah, lalu juga harusnya TPU sendiri juga menerima hasil puslapor. Nah, kenyataannya kan hasil lapornya keluar tidak sesuai kehendaknya, lalu dipersoalkan. Bukan nggak sesuai, tata caranya juga nggak benar. Saya mengerti lah bahwa setiap orang yang dikecewakan tentu akan mencari celah-celah untuk dipersoalkan. Saya bisa mengerti itu. Tapi kan intinya adalah temuan-temuan yang ada kan tidak bisa mematahkan dari evidence ya, dari Barreskrim itu sendiri. Karena lagi-lagi loh Pak, ada dua dari evidence di Barreskrim ini. Pertama, pernyataan Kepala Satuan Pendidikan yang memang diamanahkan oleh Undang-Undang Sisdiknas maupun Kaidah-Kaidah Putusan MK yang bertanggung jawab mengeluarkan ijazah dan memberikan keterangan pengganti. Itu. Yang kedua adalah hasil lapor kan terang-benderang secara analog bahwa ini identik. Oke, ada temuan lagi. Enggak identik, identifikasinya nggak jelas itu. Ya, silakan nanti Pak Roy kalau ada bukti-bukti baru, sajikan lagi Pak gitu. Ada. Kita sih terbuka, kebenaran adalah kebenaran gitu ya. Tapi maksud saya dibawa ke proses yang benar. Kalau perlu juga bawa ahli forensik yang memang menguasai forensik konvensional, sama-sama kita dalami gitu loh. Baik, Pak Rifai. Saya memahami logika bahwa kalau tadi tuduhannya selama 20 tahun kemudian KPU itu seolah-olah tidak melakukan verifikasi, rasanya tidak mungkin. Tetapi ini semua kan sebenarnya bisa selesai ketika Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Mengapa itu tidak dilakukan? Atau jangan-jangan memang Jokowi menikmati berlarut-larutnya kasus ini dan memang berenang di dalam isu-isu yang terus digodok dan diperpanjang? Iya, cerdas itu. Nah, ini kembali lagi nih kadang ya. Beritanya ini kan suka sepotong-sepotong.
dengar nggak Pak Andi Wijayanto sendiri waktu itu melihat ijazah aslinya Pak Jokowi? Nggak bisa. Nggak. Asli nggak boleh. Ijazah asli tetap milik pribadi. Bapak buka rekamannya Andi Wijayanto. Dia sendiri bilang hanya selembar ijazah dilegalisir. Titik. Asli itu milik pribadi. Nggak boleh. Buka rekamannya. Beliau Anda nggak pernah menjadi caleg. Kita ini pernah menjadi caleg. Nggak pernah yang asli dibawa-bawa. Bapak dengar apa Andi Wijayanto? Pak Andi Wijayanto bilang pertama betul ada fotokopi legalisir, tapi juga beliau melihat ijazah asli. Melihat itu kopi fotokopi. Kopi fotokopi. Dan Andi Wijayanto itu politisi, Pak. Masa dikasih ke kayak Andi Wijayanto yang asli? Ya, ini nggak paham, hukum. Nggak paham peraturan ini. Oke, sebentar Pak Beato. Kursinya pergi Pak. Iya, silakan Pak Rifai. Bicaranya ada etika Pak, jadi satu persatu biar enak deh, pemirsa juga dengarnya. Nah kedua gitu ya, itu kan ijazah-ijazah itu kan ada legalisirnya diserahkan kepada KPU. Itu betul. Ya, itu betul. Nah sekarang Bapak bilang enggak. Jangan yang asli. Iya. Tadi kau bilang asli. Nggak boleh yang asli. Siapa percaya ijazah asli diserahkan? Pak di dalam rekamannya Andi Wijayanto, Bapak dengar sendiri, beliau pernah melihat ijazah aslinya. Saya tahu asli itu dimiliki pribadi. Satu ya, jadi Pak Jokowi nggak ada persoalan untuk administrasi ini dia tunjukkan. Nah sekarang selama ini Andi Wijayanto juga nggak mengatakan lihat ijazah asli. Sekelompok orang yang fotokopi 2 tahun menjelang pilpres, ya TPU lalu menggugat Pak Jokowi. Ini menjelang pilpres loh. Jadi ada nuansa politiknya waktu itu. Karena itu waktu itu Pak Jokowi sendiri, termasuk kami tim hukum melihat ini tidak ada esensi dan urgensi. Apalagi hukumnya pun juga memberikan landasan untuk kami tidak tunjukkan. Lalu dalam perkembangannya, sekarang ini strategi proses hukum. Polda ingin melihat, kita tunjukkan. Baris Krim ingin melihat, jangan melihat. Kita serahkan untuk Lafrim. Tidak ada persoalan. Wartawan melihat ketika serius. Tapi kembali ya, kalau orang tidak ada kepentingan, apalagi niatnya tendensius, tidak akan kami tunjukkan dengan cara apapun. Hanya orang bodoh mau menunjukkan sesuatu untuk yang kepentingan yang tidak undang-undang keterbukaan. Maka untuk dicoba untuk menyerang balik Pak Jokowi. Jadi kembali lagi, Indonesia dianggap tapi konsisten kalau hakim yang meminta, polisi yang meminta, atau pihak yang netral meminta, pasti kami serahkan. Tapi kalau nanti akhirnya memang sampai ke pengadilan akan ditunjukkan ya Pak Rifai? Sesuai komitmen Pak Jokowi terakhir, wawancara terakhir, yang diminta akan ditunjukkan. Oke. Akan diminta ditunjukkan gitu ya. Oke, baik. Gak ada masalah. Gak ada beban buat kami kok. Ada masalah apa gitu. Oke, baik. Kita harus break dulu sejenak. Pak Rifai, terima kasih untuk waktunya bersama kami. Ini yang terakhir. Saya mau terakhir. Ya, untuk meluruskan nih, Mbak ya. Tadi kan beliau bilang kok ini Polda nggak bener hanya gara-gara fotokopi tahun-tahun lain. Ini bukan meluruskan, malah ini saya boleh komentar dulu nggak atau dipotong terus nih? Soal saya mepet nih. Silakan Pak. Silakan Pak Rifai. Saya komentari ya. Naiknya ke penyidikan ini bukan karena ijazah, tapi keterangan UGM yang menyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Karena lagi-lagi Pak, undang-undang, nah Bapak orang hukum atau bukan? Bapak tanya dari Bapak gitu ya. Undang-undang Sisdiknas bilang, memang yang berwenang menyatakan asli itu adalah kepala satuan Pak. Selama ini kita di MK Pak, nggak pernah ada lapor Pak. Soal ijazah itu sering banget di MK. Bapak buka-buka putusan MK, tidak pernah pakai lapor MK Pak. Cukup kepala satuan pendidikan menerangkan, lihat administrasinya, baru dia bisa naik. Jadi kembali lagi, ini bisa naik karena sudah ada bukti yang cukup. Nah di penyidikan nanti bisa saja ini bukti ditambahkan dengan lapor. Jadi kembali lagi Mbak ya, untuk naik ke penyidikan cukup bukti awal dan keterangan UGM menurut saya sudah cukup. Demikian Mbak. Oke, baik. Pak Rifai ini masih bisa lanjut lagi setelah segmen ini atau sudah selesai? Sudah nggak bisa Pak. Mohon izin semuanya pamit. Baik. Terima kasih. Baik. Nanti masih akan dilanjutkan Pak Firman. Terima kasih Pak Rifai untuk waktunya. Pemirsa tetap. Sampai jumpa lagi. Jangan dulu dong Mas. Saya juga udah harus pamit. Masa sih? Belum lah. 7.15 masih bisa. Enggak bisa. Saya tahan dulu sebentar lagi nanti. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali sesaat lagi. Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik. Hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime dan saat ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Firman Pangaribuan, tim kuasa hukum Jokowi. Selamat malam Pak Firman. Selamat malam Mbak, selamat malam Bang Betor, Bang Ade. Selamat malam Bang Firman. Pak Firman, tadi menyambung tadi rekan Anda Pak Rifai Kusumanegara, kita masih membahas mengapa Jokowi sebenarnya kan dengan mudah bisa saja menunjukkan ijazah aslinya dan menyelesaikan seluruh polemik ini. Tetapi itu tidak dilakukan. Mungkin Anda bisa bantu menjawab lagi Pak Firman. Iya, sesungguhnya, ya saya sapa dulu ya, selamat malam pemirsa semuanya. Sesungguhnya itu keliru ya. Sesungguhnya Bapak Jokowi sudah dengan sangat terang benderang menginformasikan, memperlihatkan ijazahnya di mana-mana kepada awak media. Di mana ya, Pak Firman? Kepada kami, ya, kemudian kepada penyidik, gitu ya. Jadi itu salah kalau dibilang tidak pernah menyampaikan. Itu sudah disampaikan dan penyidik juga sudah mempublikasikannya. Kemarin di Tipidum Bareskrim juga sudah menyampaikannya. Jadi kalau ada pernyataan tidak pernah, itu keliru ya. Saya luruskan aja. Jadi itu sudah diperlihatkan. Malah kami dari 2,5 tahun lalu, kami sebagai kuasa hukum Bapak di persoalannya yang di Jakarta Pusat dan PT UN, kita memenangkan proses itu. Jadi yang mengajukan gugatan tidak bisa membuktikan, atau dengan kata lain mereka kalah lah, seperti itu. Jadi nggak ada isu mengenai ijazah dan itu sudah disampaikan dan terang sekali, nggak ada hal yang ditutupi. UGM pun sudah melakukan verifikasi terhadap keabsahan Bapak sebagai alumni Fakultas Kehutanan UGM. Oke. Demikian. Pak Firman, jadi kalau kemudian sekarang Pak Betor mengatakan ada bukti, kemudian tadi Mas Roy Suryo mengatakan membandingkan dengan 5 ijazah lain di angkatan yang sama, angkatan 85 Kehutanan UGM, kok beda dengan yang kita saksikan beredar saat ini. Apa tanggapan Anda? Ya, bagaimana saya bisa menanggapi hal-hal yang tidak bernilai itu? Karena UGM sendiri yang mengeluarkannya sudah mengatakan resmi, sah. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Mau nanti dipakai ke siapapun, prosesnya pasti akan UGM didengarkan keterangannya. Apakah benar Bapak Jokowi adalah sebagai alumni UGM, telah mengikuti Tridharma Perguruan Tinggi, dan akhirnya lulus dengan segala macam mekanisme yang terjadi di internal UGM selama Bapak berkuliah. Saya pikir itu sudah sangat gamblang. Jadi kalau dilari-larikan ke sana kemari, saya jadi hanya dari tadi makanya saya senyum-senyum aja, kok ini orang pada pelintir sana pelintir sini, buat apa gitu loh. Padahal UGM sendiri sudah sah dan itu kita bisa lihat loh. Bisa kita lihat gampang diakses, ketik aja di Google. UGM, Fakultas Kehutanan, ijazah Pak Jokowi, udah jelas. Hari ini kita ketik laman UGM, jelas. Jadi kalau dari sini kita udah jelas, tegas gitu ya, mau ada orang mau ngomong apa, ya saya pikir ya biarin aja gitu loh. Yang penting Bapak sudah melakukan pengaduan di Polda Metro Jaya dan akibat dari suatu hal yang merugikan beliau, kita lihat saja nanti apakah ada tersangka yang akan masuk dalam proses ini. Dan jika memang ada hal-hal lain baru ya, ada yang ingin mencoba untuk menarasikan negatif lainnya, ya tidak menutup kemungkinan akan ada laporan baru atau ketarik mungkin sebagai saksi paling tidak akan hal ini. Saya rasa demikian sementara. Oke, Pak Firman, ini kan memang di Polda sudah ditingkatkan ke penyidikan dan nanti akan mungkin segera diumumkan siapa-siapa yang jadi tersangka. Kalau dari pihak Jokowi sendiri, inginnya tuh sebenarnya seperti apa sih kasus ini berakhir? Jadi karena terlalu banyak orang menarasikan negatif dari 2,5 tahun, kurang lebih ya, 2,5 tahun lalu. Kemudian sudah kita himbau berkali-kali sejak 2,5 tahun lalu. Dan nampaknya kan juga diingini oleh pihak-pihak yang katanya melakukan pengaduan di Bareskrim. Silakan. Akhirnya ya kita coba gunakan hukum untuk menghentikan proses ini, untuk menghentikan tudingan-tudingan atau dugaan-dugaan pencemaran nama baik dan fitnah atau karakter assassination ini. Yeah. Karena tentu ini akan menjadi langkah yang positif, mengedukasi dan konkret. Lantas kalau sekarang dilaporin bilang wah tidak sebagai seorang negarawan begini, masa rakyatnya melapor, itu kan semua twist yang kita nggak bisa kita tangani semua, nggak bisa kita bikin semua orang happy. Tapi yang pasti dengan
membuat laporan pengaduan di Polda Metro Jaya, artinya Bapak memiliki integritas untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan secara permanen melalui jalur hukum. Mudah-mudahan sudah naik tuh dari penyelidikan, artinya sudah ada peristiwa pidananya. Sekarang ke penyidikan, berarti kita akan cari siapa, di mana, kapan, dan sebagainya. Tentu akan ada tersangka di situ. Nah, kita tunggu aja, kita cermatin. Tentu para pihak sekarang ini semakin gencar untuk mencoba untuk mengklirkan dalilnya, atau malah semakin jatuh akibat semakin gencar menarasikan negatif, walaupun sudah dikatakan oleh UGM Bapak sebagai alumni daripada Fakultas Kehutanan. Saya rasa demikian. Oke, balik. Saya kembali lagi ke narasumber yang di studio, ke Pak Beator mungkin ya. Pak Beator, ini kan kalau mungkin publik mencoba... Saya memuji dia dulu. Dia seorang profesional, lawyer yang hebat. Nah, profesional harus begitu, meyakinkan begitu apa kata bapaknya, ya melayani klien. Menurut Anda kata-kata dia tadi tidak meyakinkan? Ya, bagi saya dia sudah benar menurut dia. Jadi biarin aja lah. Oke, kalau kemudian sekarang saya lagi-lagi mencoba membantu publik memaknai apa sebenarnya di balik kasus ini ya, karena kan mungkin kalau orang memandang kasus isu ijazah Jokowi palsu itu ada orang-orang yang hingga saat ini mungkin masih belum mengerti ini sebenarnya kasusnya seperti apa, dan apakah kemudian publik memahami bahwa ada dua kasus yang sebenarnya berjalan beriringan. Nah, kalau dari Anda sendiri untuk meyakinkan publik ini terjadi tidak baiknya komunikasi politik di antara ini senior, orang ahlinya komunikasi politik. Dia lulus 19... Mungkin boleh bisa dipegang mic-nya. Dia lulus 1985. Dia mau maju ke Solo itu 2005. Ada 20 tahun. Tidak ada komunikasi Jokowi kepada kampus. Tidak ada berbuat apapun. Tidak ada orang dengar Jokowi itu lulusan daripada Kehutanan UGM. Tidak ada 20 tahun itu. Setelah itu dia jadi 10 tahun di wali kota. Dia tidak pernah menyandangkan. Seharusnya kan orang-orang di UGM, dosen-dosen membanggakan dong lulusan UGM jadi wali kota. Enggak ada. Dia bilang dia punya tim kawan pendaki gunung. Enggak ada. Jadi dia ini memang lost. Enggak ada. Nggak ada babat, bebet, bobot lah kalau kita orang, nggak ada sejarah. Apa artinya Pak Beator kalau kemudian begini, kalau katakanlah kemudian memang palsu, apa artinya buat Anda dan teman-teman yang saat ini? Kalau saya melihat ini maladministrasi, kan ini ahlinya administrasi. Berarti bukan Jokowi saja yang kemudian disalahkan. Malah ada namanya Dr. Jul. Setelah dia melihat dokumen dari Denny Iskandar itu, ini bukan Jokowi, berarti ada Jokowi di tempat lain. Siapa ini? Sumber berkas itu kan dilihatin. Jadi bukan Jokowi itu artinya Jokowi yang saat ini bukan Jokowi begitu. Dia bilang ini tambah membingungkan loh Pak Beator. Iya betul. Itu kan Pak Iskandar. Jadi namanya bukan Jokowi begitu. Pak Jul itu suatu saat bawa kemari, Dr. Jul yang memperjuangkan kembali ke Undang-Undang 45. Dia datang itu. Diceritakan, ditunjukin, kan di fotokopi ini cetak di Pramuka itu, terus di fotokopi dibawa ke partai, di partai dilihat bawa ke KPU, diantar ke UGM, jadi UGM sudah juga punya, terus dibawa kemana-kemana, jadi itu dibikin banyak, karena kami ini pejabat di caleg diwajibkan bikin 10 kopi. Apa tanggapan Anda dari statement tadi Pak Rifai cukup menarik. Dalam 20 tahun ada KPU yang kemudian bisa begitu dengan mudah lolos. Bahkan kan ada serangan politik dari lawan-lawan politik yang kemudian sebenarnya gampang saja kalau ijazah itu palsu sudah dijegal di level Jakarta atau di level Solo. Paling gampang itu memang harusnya KPU, karena KPU itu tanggung jawab negara. Jadi semua dokumen yang diserahkan oleh kandidat kepada partai menyerahkannya kepada KPU, itu sudah menjadi naskah negara, itu menjadi dokumen negara. Nah, kewajiban KPU itu mencocokkan dengan kampus-kampus atau sekolahan. Pak, ini ada kandidat, ini yang kami terima dari kandidat. Ini KPU ngomong. Jadi di hari itu ada berita acara verifikasi. Kami dari KPU 1, 2, 3, 4 diterima oleh pihak UGM 1, 2, 3, 4 dekan, kepala penjurusan membawa dokumen-dokumen dari kandidat dari partai, dicocokkan ke situ. Dari kampus mengeluarkan arsip.
arsip, oh betul, ini betul, umpamanya punya Anies, ini betul, dia lulus tahun sekian, angka-angkanya sekian. Oke, lagi-lagi pertanyaan saya Pak Betor, mengapa penting bagi Anda untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi palsu hari ini? Kan kita mencari kejujuran bahwa sudah tidak bermakna karena Jokowinya sudah selesai, dia sudah tidak lagi menjadi presiden, tapi pengakuan bahwa ada maladministrasi, ada kecurangan. Jadi dia memimpin negara ini 20 tahun tanpa dokumen yang jelas. Itu intinya. Nah, dan ini pengakuan ini Anda harapkan akan ada terjadi dari level, saya ingin dari semua pada level senior. berarti. Saya ingin tanya sama senior ini, apakah masih berkomunikasi dengan Jokowi? Kenapa Jokowi selama ini tidak mau seperti Ibu Mega bilang, kalau punya ya tunjukin aja. Nggak ada urusan hukum. Tidak ada orang-orang mau ditangkap di penjara. Tidak ada seperti Bambang Tri atau Gus Dur 6 tahun di penjara. Hanya menyatakan bahwa Jokowi tidak punya dokumen. Saya berharap dari senior ini meluruskan ini karena dia jagonya paham tentang komunikasi politik. Sampaikan bahwa dosa-dosa Jokowi selama ini kita akuin, tapi dia minta maaf dengan cara dia tarik mundur anaknya. Anaknya itu tujuannya berarti. Anaknya nggak cukup. Anda berharap Jokowi menarik Gibran turun. Nggak cukup umur, nggak punya pengetahuan, nggak punya pengalaman, kurang ini kurang itu. Dia nanti 2029 kita dukung. Sudah punya ijazah, punya pengalaman, punya ini, lulus dari universitas terbuka, dukung. Hak politik dia itu 2029. Jangan merobek konstitusi. Saya akan lawan itu. Oke, lagi-lagi saya mewakili publik Pak Berto. Apa yang kemudian membuat Anda yang tadinya orang Jokowi kemudian tiba-tiba begitu ingin membuktikan karena dia curang. Partai dicurangin. Partai dicurangin. Dia di 2005, Anda bertindak di sini di bawah perintah partai atau seperti apa? 2015 dia sudah keluar dari PDI secara real. Ini Anda sebagai perwakilan PDI Perjuangan atau pribadi, Pak? Dia tidak merepresentasikan partai, tidak melaksanakan nawacita. Dia sudah lari kepala oligarki. Ini instruksi partai. Terserah mau partai mewakili partai atau pribadi. Karena kan saya bertanya ke Pak. Saya di kader partai 20 tahun. Pasti bersikap. Saya bertanya ke Bapak, ini Anda bicara dalam kapasitas sebagai pribadi atau diperintah oleh partai? Maunya itu gimana? Nggak ada, perintah nggak ada. Tidak ada perintah dari partai. Bang Ade silahkan komentar. Saya bilang udah pasti nggak diperintah. Oke. Karena gini ceritanya Bung Betor sendiri, saya minta maaf ya. Silakan. Kan di counter oleh orang-orang PDIP sendiri. Yang cerita tentang pasar pramuka. Ya ada. Siapa? Ya kan Anda bilang. Ya, saya bilang. Saya kan berintiskan ke partai, ke kader partai. Ya, saya kan tanya. Gini saya mau tanya, Anda betul nggak Anda kan kalau saya hanya mengandalkan apa yang termuat di media ya. Ya. Betul nggak Anda bilang bahwa memang udah biasa itu 99 iya. 99 semua kader partai yang tidak punya ijazah lari ke pramuka. PDIP. Lari ke semua partai. Semua termasuk partai. yang dari PAN itu loh, yang doktor, profesor, yang 2 kali jadi DPR ternyata dokumennya palsu. Ini betapa busuknya ya berarti politisi kita. Saya bilang itu dibantah oleh PDIP. Ya siapa yang bantah? Ini kan sejarah. Saya lupa yang saya uraikan sejarah dokumennya PDI pada waktu itu. Dulu kan PDI pakai batu, pakai akar bahar, jago-jago pasar, jago-jago terminal, nggak punya ijazah. Gini, betul. Dibikin di situ. Saya lengkapi dulu ceritanya. Kemudian Anda mengatakan bahwa ketika Pak Jokowi mau maju tahun 2012, ya, ada tim dari Solo kan? Betul. Datang ke pasar pramuka. Enggak semua. Ya, tapi datang ke pasar pramuka enggak betul semua. Ya, betul, tapi ada ya betul. Datang ke pasar itu pramuka. Kan Paiman itu kan kader. Ya, sebentar, saya lengkapi dulu. Lalu di sanalah itu dibuat. Ya. Betul ya? Ya. Nah, ada seorang tokoh partai, karena saya agak lupa ingat siapa orangnya. Bisa, Anda harus sebut. Enggak memainkan itu dong. Enggak saya. Anda ahli komunikasi, sebut dong. Enggak saya. Ya udah. Enggak bisa. Anda tuh senior saya, bisa membela seperti itu. Enggak, saya cuma takut. Enggak bisa. Tidak ada sampai detik ini orang partai menegur saya. Ya sudah. Kalau gitu nggak apa-apa. Tapi buat saya cerita-cerita itu sangat janggal, bahwa Pak Jokowi itu kan sudah maju di Solo tahun 2005. Ya. Kalau memang ijazahnya dibuat di Jakarta tahun 2015, maka yang tahun 2005 dia pakai apa? Saya cerita sedikit. Oke. Ini menarik ya. Saya kan kenal sama Paiman baru nih, yang diajaknya makan segala macam. Dia kan bertekanan sama Roy Suryo. Waktu ketemu saya tanya, dia menjelaskan bahwa saya sudah keluar dari pasar pramuka 2002.
Saya kejar. Pasar Pramuka. Iya, Pasar Pramuka. Kan dia punya kios ada berapa. Terus saya tanya, Bapak setelah keluar dari Pasar Pramuka kemana? Solo. Saya kenal 6 orang atau 8 orang tim Solo itu semua kawan saya. Saya kenal Jokowi. Terus saya kejar. Kalau gitu 2005 itu Bapak yang bikin dokumen Pak Jokowi. Oh bukan. Nah, sampai situ saya udah tahu. Apa? Sudah tahu apa? Ya sudah tahu bahwa dia yang tadinya punya kios di Pramuka melaksanakan bisnis itu. Terus 2005 dia ke Solo. Ya pasti bikin itu. Jadi dia sendiri profesor doktornya sekarang lagi dipertanyakan. Masa nggak bisa bikin selembar? Nggak, Bapak mau bilang bahwa pada tahun 2005 ijazahnya Pak Jokowi UGM itu dibuat oleh Pak Iman juga di Solo. Nah sekarang tahun 2012 ketika beliau ke Pak Jokowi ke DKI, kenapa dia harus bikin lagi? Nah, itu saya bilang ulang. Ternyata yang diserahkan ke KPUD Solo yang diterima Eko itu nggak lengkap. Makanya sekarang kalau kita membaca dokumen seliweran, Jokowi dengan ibunya selisih 11 tahun. Mana mungkin Jokowi lahir 11 tahun selisih dengan ibunya? Karena dokumen itu dipercepat untuk dibawa ke DKI. Oh ini bukan lagi ijazah nih ya? Dokumen. Ya itu artinya kayak ijazah. Dokumen itu akte. Semua. Akte kelahiran, pernikahan. Semua itu dibuat baru. Itu dibuat di Jakarta. Ya. Oke. Nah. Bang Ade, saya harus hentikan perdebatan ini karena tidak tahu siapa yang mana yang benar dan siapa yang salah. Saya mau tanya sebetulnya gini. Saya selalu seperti saya tadi katakan di awal. Saya ingin tanya sama Pak Mas Roy tadi, Bung Roy, ya. Anda tuh begitu yakin, ya, seperti juga sekarang Pak Betor begitu yakin bahwa itu palsu, itu kenapa sih gitu kan? Nah, sampai saat terakhir tadi Bung Roy pergi, dia nggak bisa menunjukkan apa-apa kan? Dia cuma bilang adalah, ya. Dan ketika dia sebut ada 5 ijazah, ternyata itu kan artinya adalah itu 5 ijazah lulusan UGM tahun 85 yang menurut dia beda dengan ijazahnya Pak Jokowi. Tapi itu kan bukan sesuatu yang dengan sendirinya menunjukkan bahwa oh kalau gitu ijazahnya Pak Jokowi palsu. Karena UGM sendiri sudah berulang kali bilang itu asli. Nah buat kami nih masyarakat, kalau Anda sangat yakin ya, Pak Betor sangat yakin, ya memang harus ada sesuatu yang bisa ditunjukkan kepada kita semua. Mungkin argumentasinya sama. Kalau kita juga ingin yakin, Jokowi juga harus menunjukkan ijazahnya kan. Tapi kembali tadi Mas Firman nih, Bung Firman sudah mengatakan, dan yang saya tahu juga begitu. Cuman saya nggak berani membela Pak Jokowi tadi karena saya belum melihatnya ya. Tapi memang menurut kuasa hukumnya Pak Jokowi sebenarnya sudah berulang kali diperlihatkan, termasuk kepada media. Tapi Pak Jokowi meminta agar itu jangan difoto ya. Kemudian kepada polisi sudah diperlihatkan, kepada kuasa hukum tentu saja sudah diperlihatkan. Tapi lagi-lagi kasus ini tidak berhenti di sana kan. Kemudian ketika Bareskrim mengatakan bahwa sudah dinyatakan asli, itu pun juga tidak berhenti. Saya ingin bertanya begini, Bang Ade, karena waktunya sudah sangat terbatas. Saya ingin bertanya adalah mengapa isu ini penting untuk publik dan siapa yang sebenarnya diuntungkan dalam isu ini? Gini Syah, menurutku ya sebenarnya publik juga udah capek ya. Dan atau jangan-jangan memang Jokowi dan Roy Suryo yang menikmati bergulirnya isu ini. Kalau saya nggak percaya itu. Kalau Roy ini menarik ya. Menurut saya ketika Roy Suryo mendengar bahwa UGM sudah membuktikan, Bareskrim sudah paling tidak bukan membuktikan, menunjukkan bahwa ini asli, kemudian dia juga menyadari bahwa oh yang terekam di media online, yang Sandi Utama tadi itu sesuatu yang oleh Sandi sendiri diakui, oh ya itu emang bukan yang asli, ya. Seharusnya kalau dalam pandangan saya ketika itulah Roy Suryo mengatakan kalau gitu saya menarik tuduhan saya, ya. Saya soalnya nggak bisa buktikan bahwa itu tidak benar, tapi saya sendiri percaya bahwa itu palsu. Misalnya begitu. Itu menurut saya jauh lebih berwibawa, jauh lebih bijaksana. Tapi saya heran makanya Bung Roy, ya, kemudian juga Tifa, kemudian juga Rismon terus berkeras bahwa mereka yakin ini palsu. Kemudian Anda membacanya adalah
adalah sesuatu yang tadi di pertanyaan di awal Anda. Ada nggak sih sesuatu di belakang ini semua yang ingin agar ini bergulir terus? Dan saya yakin. Dan ini tidak akan berhenti sampai tujuan itu tercapai. Nah, tapi dalam kasus ijazah palsu, ya terpaksa berhenti paling tidak secara legalnya ketika misalnya hakim memutuskan ini dibawa ke pengadilan, ya. Saya nggak suka kalau orang seperti Roy Suryo harus masuk penjara kembali hanya gara-gara ini, ya. Saya tidak suka Tifa atau Rismon dan segala macam itu harus masuk penjara gara-gara ini. Tapi kalau Anda terus-menerus berkeras bahwa ini bohong, ini palsu, padahal orang itu nggak bohong dan nggak palsu, maka Anda harus menanggung risikonya. Oke. Kalau saya gampang. Kalau Bung Rismon ini kan tidak pernah secara tegas mengatakan itu tadi, ya. Dia cuma bilang bahwa saya tahu bahwa ada pembuatan ijazah di Pasar Pramuka. Kan bisa saja 1985 udah keluar, tapi dibikin lagi, dicetak lagi. Nah, kalau saja ketika itu sebetulnya Bung Roy dan kawan-kawan menarik saja, mencabut, membatalkan, harusnya persoalan sudah selesai. Oke, baik. Saya ke Pak Firman ini karena waktunya sangat terbatas. Pak Firman, dalam pandangan Anda atau dalam harapan tim Anda dan juga Pak Jokowi, bagaimana sebenarnya menuntaskan ini semua supaya energi kita mungkin bisa dialihkan kepada sesuatu yang lebih bermanfaat daripada sekedar membahas ijazah Presiden ke-7 asli atau palsu? Jadi memang, terima kasih ya. Jadi memang kan kita memiliki hukum ya. Kemudian dalam menyelesaikan suatu persoalan itu kan memang hukum menjadi panglima tertinggi. Ketika ini sudah dihimbau, jadi tidak sekonyong-konyong Bapak Jokowi itu membuat pengaduan di Polda Metro Jaya. Dari 2 tahun lalu Bapak sudah menghimbau, hentikan. Kami juga terus menghimbau. Beberapa saat sebelum Bapak melakukan pengaduan pun juga melakukan himbauan lagi. Tadi seperti yang Bang Ade bilang, andai kata tempo hari dia tidak lanjutkan dan sebagainya, tidak semakin menjadi-jadi, mungkin tidak ada pengaduan. Tetapi dalam rangka untuk menegakkan integritas Pak Jokowi sebagai masyarakat umum yang memang memiliki hak hukum, maka akhirnya Bapak menempuh cara-cara hukum yang beretika untuk dapat menyelesaikan ini. Diharapkan polisi Polda Metro Jaya dalam hal ini melakukan penyidikan dengan secara transparan, dengan akuntabel gitu ya, dengan secara menyeluruh ya. Dan saya yakin dalam hal ini Polri akan lebih hati-hati, sangat hati-hati karena ini sangat dilihat oleh seluruh publik gitu ya. Kemarin waktu beberapa saat lalu gelar pun semua hadir, ada DPR hadir, ada Biro Pengawas semua hadir gitu ya, masyarakat juga hadir gitu ya. Saya yakin ini menjadi satu solusi yang sangat baik, walaupun Bapak menyampaikan sangat menyayangkan hal ini bisa terjadi, namun dalam rangka untuk menyelesaikan ini secara baik dan permanen, saya rasa harus menempuh jalur hukum, dan saat ini kita tinggal tunggu aja siapa yang akan dijadikan sebagai tersangka pada proses penyidikan kali ini. Saya rasa demikian. Baik, Pak Firman. Singkat saja Pak Betor, saya akan kasih kesempatan Anda untuk memberikan pernyataan, tapi ini akan jadi closing statement. Bagi saya, kekuatan dokumen negara ini ada di KPU. Harus ada 1 lembar berita acara verifikasi. Tanggal sekian, hari apa, kami siapa diterima oleh siapa, tanda tangan UGM, tanda tangan KPUD. Itu yang menurut Anda akan bisa menyelesaikan? Karena di situ akan keluar pernyataan bersama itu bahwa dokumen yang dibawa oleh KPUD cocok dengan arsip. Selesai. Karena mengharapkan Jokowi menunjukkan tadi kan nggak bisa, bertahun-tahun kan muter. 20 tahun Jokowi nggak pernah menunjukkan. Nah, jalan alternatif terakhirnya adalah ini. Karena kita akan patuh dengan keputusan berita acara verifikasi itu. Oke, baik. Bang Ade, Anda melihatnya ini akan berakhir dengan cepat atau masih akan berlarut-larut? Tergantung pengadilan ya. Ini betul-betul baru akan, walaupun belum tentu 100% selesai, tapi ketika keputusan diambil oleh pengadilan, misalnya menyatakan bahwa Bung Roy dan kawan-kawan itu dinyatakan bersalah dan dihukum entah berapa lama, itu seharusnya sudah bisa mengurangi secara sangat signifikan keriuhannya. Oke. Itu pun jadi kita akan menyaksikan ini masuk ke pengadilan lah ya kira-kira. Sekarang ini yang kita lihat hampir pasti, karena udah naik ke penyidikan. Oke. Tapi bisa dipotong. Sekiranya bukti itu ada di KPU dan KPU menunjukkan ada, batal itu sidang. Dari KPU menyatakan ini resmi, asli. Untuk apa lagi di sidang? Oke.
Oke, baik, kita akan sama-sama saksikan bagaimana perkembangan kasus ini. Kan kasusnya adalah pencemaran nama baik. Oh, itu Iya. Enggak, yang ini adalah pencemaran nama baik. Tapi soal ijazah tadi itu KPU. Oh iya, tapi ininya adalah pencemaran nama baik. Dan ini sudah pasti akan Pak nama baik Pak Jokowi. Baik. Itu kan saya. Oke, baik, kita harus selesaikan di sini. Terima kasih Bang Ade, Pak Beto, terima kasih, dan juga Pak Firman untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih, selamat malam. Sampai ketemu. Dan pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime. Usai jeda, rekan saya Desmona Chandra akan kembali bersama Anda. Tetaplah bersama kami.